Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, pemirsa TV One yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah inspiratif yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Hiduplah seorang ibu-ibu tua yang memiliki anak begitu banyak, anak-anak kecil, dia tidak punya suami. Namun dengan kehidupan yang pas-pasan ekonominya. Saat itu sehari makan, besokannya nggak makan, sehari makan, besokannya nggak makan. Dan kebetulan saat itu pas di saat dia tidak punya apa-apa untuk dimakan untuk anggota keluarganya, terutama anak-anaknya yang masih kecil. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anaknya ini menangis karena kelaparan saat itu, meminta kepada ibunya, ibu makan, ibu makan. Namun apa yang terjadi? Nggak ada sesuatu yang bisa dimakan dan tidak ada sesuatu yang bisa dimasak saat itu. Namun anak ini terus merintih kesakitan, menahan lapar perutnya. Lalu si ibu yang luar biasa ini berinisiatif bagaimana supaya anaknya tenang dan tidur saat itu. Kemudian berinisiatiflah perempuan ini untuk menenangkan hati anak-anaknya ini, mengambil sebongkah batu dan kemudian dimasaklah oleh perempuan ini, dimasukkan ke dalam kuali, dimasak oleh perempuan ini. Berjam-jam dia dimasak batu ini sampai akhirnya anaknya melihat, oh ibu saya sedang memasak. Kemudian tanpa disadari anak-anak ini kemudian tenang dan mereka tertidur sambil berharap nanti ketika bangun tidur masakannya sudah matang. Namun apa yang terjadi wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Asap mengepul dari masakan si perempuan tadi. Tanpa disadari ternyata aroma kepulan asap ini sampai ke tetangga sebelah rumahnya. Hingga akhirnya datanglah seorang tamu yang tidak lain adalah tetangga sebelah rumahnya. Mengetuk pintu si perempuan tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika dibuka pintunya, oh yang tidak lain adalah tetangga sebelah rumahnya. Wahai ibu, bermaksud meminta izin kepada perempuan tadi. Ibu, apakah yang engkau masak di pagi hari ini? Kenapa engkau bertanya demikian? Kami sekeluarga mencium bau aroma masakan yang begitu lezat. Persis ada di sebelah rumah kami, yang tidak lain adalah rumahmu wahai perempuan. Bolehkah kami, dan maksud tujuan kami datang ke sini, bolehkah kami meminta sedikit saja atau mencicipi sedikit saja masakan yang engkau masak di pagi hari ini? Karena anakku sampai luar biasa keinginannya untuk mencicipi masakan karena aroma yang dicium dari sebelah rumah kami. Si perempuan tadi bingung, keheranan luar biasa. Apa lezatnya sebongkah batu yang dia masak saat itu ternyata lezat di mata tetangganya. Sambil terheran-heran perempuan, silahkan saja kalau memang engkau suka dalam hatinya. Apa perempuan ini suka dengan batu? Lalu kemudian perempuan ini yang tidak lain tetangganya ini masuk ke dapurnya bermaksud untuk mencicipi yang dimasak oleh perempuan tadi, yang tidak lain adalah sebongkah batu. Lalu kemudian sambil berteriak dari arah belakang, Bu, bolehkah saya mencicipi sedikit saja makanan yang kau masak di pagi hari? Silahkan Bu. Kemudian diambillah, dimakan. Subhanallah, di luar dugaan ternyata tetangganya yang mencicipi sebagian kecil makanan tadi sambil berteriak dari belakang, Bu, Masya Allah, luar biasa masakanmu yang kau masak di pagi hari ini. Makin heran si perempuan tadi. Apa enaknya sebongkah batu? Dia bilang itu lezat sekali masakannya. Sampai akhirnya tetangga tadi meminta izin kembali untuk yang kedua kalinya. Bu, jika berkenan, bolehkah saya minta sedikit saja saya bawa pulang untuk suami dan anak saya? Masya Allah, sambil terheran-heran lagi-lagi perempuan tadi, silahkan saja kalau ibu mau, kalau perlu ambil saja semuanya. Karena asumsi si perempuan tadi ini adalah sebongkah batu. Apa enaknya batu dimakan? Kalau memang ibu suka silahkan ambil saja. Baik ya Bu, saya ambil. Diambillah, dibawa, kemudian dibawa pulang. Terima kasih banyak Bu. Sambil tanda tanya dalam pikiran perempuan tadi, kenapa dia mengatakan begitu lezat masakan yang tidak lain yang saya masak tadi adalah batu? Sambil penasarannya si perempuan tadi berangkat ke dapur, dia buka kualinya yang tadi dia masak, yang tidak lain adalah sebongkah batu. Alangkah terkejutnya, ternyata begitu dibuka kualinya atau pancinya tadi, subhanallah,
sudah Allah ganti dengan tumpukan roti yang begitu lezat aromanya, yang tidak lain dimakan oleh tetangganya tadi, yang dicium pula aromanya oleh tetangganya tadi. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah dari kisah inspiratif yang bisa kita ambil? Bagaimanapun ketika orang berusaha untuk menutupi kekurangannya, dia tidak ingin keluh kesahnya, penderitaannya diketahui orang lain, yang tujuannya tidak lain supaya orang lain tidak ikut pusing, supaya orang lain tidak ikut susah dengan kondisi yang dia alami saat itu. Dia sembunyikan supaya orang lain hanya tahu tentang kebahagiaan saja. Hatta yadhunnan nasu min 'aftika annaka ghaniyun, sampai-sampai orang mengira bahwasanya orang tersebut adalah orang yang hidupnya serba berkecukupan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah, subhanallah, ketika orang mampu menyembunyikan penderitaannya di hadapan orang lain, Allah berikan keajaiban, Allah berikan rahmatnya, dan Allah bantu kehidupannya di dunia. Inilah yang pertama yang bisa menyebabkan seseorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, kitmanul faqri hatta yadhunna an-nasu min 'aftika annaka ghaniyyun. Orang yang mampu menyembunyikan kemiskinannya sampai-sampai orang menganggap dia orang yang berkecukupan. Kemudian yang kedua, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kitmanul ghadab hatta yadhunna an-nasu annaka radin. Ciri-ciri orang yang insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah adalah orang yang pandai menyembunyikan amarahnya di hadapan semua orang. Hatta yadhunnan nasu annaka radin, sehingga orang mengira dia ridha dengan perlakuan orang-orang yang mungkin membenci dirinya. Ini adalah gambaran orang yang selalu ikhlas dalam hidupnya. Dianiaya seberapa berat kehidupannya, namun dia tetap selalu sabar. Dia tidak bisa menyembunyikan, dia selalu menyembunyikan amarahnya di hadapan semua orang, yang tujuannya tidak lain adalah supaya orang lain tidak terpancing dengan amarahnya. Dia tutupi amarahnya, dan dia sadar salah satu sifat dan karakteristik manusia yang gampang ditunggangi oleh syaitan tidak lain adalah sifat amarah. Dia mampu menyembunyikan ini, dan dia selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah di saat dia dianiaya. Dia selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Fabashshirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersabar. Dia tidak pernah gampang marah. Tentunya orang ini selalu bisa mengatakan semua ujian dan penderitaan yang saya dapati ini, inna lillah, ini datang dari Allah, dan pasti juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.